عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزورا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب دوشنا بنوري يا رب حفظانك وامانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. رسول الله سلام عليك يا ربي عشتني وذكرني عبد يدي رد العالمين يا هيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع الشان والدرج عبد يدي رد العالمين الله الله يا هيل الجود نحن كرام بنا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوف أمنوا يا رسول الله سلام عليك الله يا ربي الشان
Ya Rasulullah, salam alaihi. Allah, Allah, ya Rabbil alamin wa darani abada yati rabbal alamin. Allah, Allah, ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lanjut. Saestu. Kata sambitan. Subuh. Wani piro subuh. Peluang kita bisa masuk surga banyak sebenarnya. Yang pertama tadi afsus salam, yang kedua wa'atul ta'am, yang ketiga wasilil arham. Orang yang rajin bersilaturahim insya Allah punya kesempatan dan peluang besar untuk masuk surga. Alhamdulillah. Saya doakan orang yang suka bersilaturahim maka insya Allah akan jadi orang kaya. Sebab apa? Minimal kita bersilaturahim misalnya ke rumah Mas Toto misalnya. Paling tidak kopi, teh, gula ada. Gula apa namanya, teh manis keluar, betul? Akhirnya apa? Teh dan gula kita di rumah akan menjadi untung. Itulah faidah dari orang yang suka bersilaturahim seperti ini. Hari ini ke rumah Mas Baby, besok ke rumah Mas Toto, besok lagi ke rumah Mas Mundo. Gula teh sampai di rumah tetap masih ada. Lu udah percaya? Gimana? Wasil arham, orang yang punya peluang masuk surga, orang yang suka bersilaturahim. Maka jangan pernah ada prinsip untuk hidup sendiri. Tidak boleh. Sering bersilaturahim. Yang keempat, wakum bil laili wan nasu niyam. Orang yang punya peluang masuk surga adalah orang yang rajin bangun di tengah malam. Saya percaya dan saya yakin yang hadir semuanya di sini tengah malam bangun meskipun hanya pipis doang. Ada yang seperti itu? Ayo Hartono. Nyuwun sewu. Nah ini masalah kencing jenengan harus hati-hati. Usahakan jangan kencing berdiri, khususnya bapak-bapak ya. Bapak-bapak saja nggak boleh kencing berdiri, apalagi ibu-ibu. Yang kebanyakan ini supir-supir sayur nih, ambilkan supir sayur. Supir-supir truk ada. Udahlah kencing sambil berdiri. Nggak cekok pakai air, tapi cekoknya pakai obat apit ini. Bahaya. 4 poin tadi mungkin ada salah satu yang sudah kita lakukan. Dan ini berarti kita punya peluang untuk masuk surga. Yang selanjutnya, orang yang rajin membaca sholawat, maka insya Allah akan diberikan keleluasaan pada Allah, jaminan masuk surga. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik. Al-jannatu wa na'imuha, surga dan beberapa kenikmatannya adalah sa'dun, sebuah keberuntungan. Untuk siapa? Liman yusalli wa yusallim wa yubarik, bagi orang yang rajin membaca sholawat, bagi orang yang rajin mengucapkan salam kepada Rasulullah, bagi orang yang selalu mengharapkan keberkahan kepada baginda Nabi. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan peluang masuk surga. Makanya banyak-banyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang harus kita teladani dari akhlak baginda Rasul. Yang pertama, setiap kali bertemu dengan orang pasti mengucapkan salam. Yang kedua,
wa yutilu sholata wa yaqsurul khutbal jumu'ah. Kanjeng Nabi itu kalau sholat Jumat lama, Pak. Di sini malah nggak boleh. Ini gimana ceritanya? Yang Kanjeng Nabi lakukan khutbahnya sebentar, sholatnya lama. Bukan kebalik, khutbahnya sampai setengah jam, sholatnya pakai qul huwaillah. Ini kebalik. Terus bagaimana? Monggo kita benahi. Wa yutilu sholata wa yaksurul khutbal jumu'ah. Sudah jelas-jelas dalam barisan disebutkan kalau panjenengan mau baca barisan. Kanjeng Nabi itu kalau sholat lama, lama, karena melihat makmumnya para sahabat pasti taat kepada kanjeng Nabi. Lalu kemudian bagaimana ketika kita sudah terjun ke tengah masyarakat? Ada yang profesinya guru, ada yang profesinya kantor, ada yang profesinya petani, ada yang profesinya pedagang, dan segala macam. Maka seorang imam sholat harus berani ambil kebijakan. Yora patek suwe, yora gelis-gelis banget. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Sedang-sedang mau. Makanya yang baik itu yang sedang-sedang. Terlalu tinggi pun susah, terlalu rendah pun susah. Di tengah-tengah saja. Karena khairul umur awsatuha, sesuatu yang paling baik itu ada di tengah-tengah. Tapi tidak semuanya. Karena apa? Kullu qaidatin mustasniyatun. Setiap ketentuan hukum pasti ada pengecualiannya. Semua yang paling baik itu di tengah-tengah. Tapi kalau donat kan nggak masuk. Maka setiap ketentuan hukum pasti ada pengecualiannya. Tidak semua orang yang hadir di sini mungkin baik semua, tidak. Pasti ada yang pernah melakukan kesalahan. Makanya kita harus sadar, Pak. Kita harus saling rukun, hormat menghormati. Karena apa? Kita punya takdir yang sama. Dan kita harus pelajari tentang apa yang sudah disampaikan oleh para leluhur kita. Manusia itu tidak boleh lepas dari pemahaman kembang yang namanya mocopat. Menungsun itu orang oleh lepas saka mocopat. Napa niku mocopat? Orang itu harus berani membaca 4 perkara. Malaikat hafadzah 2 di samping kanan, jin korin 2 di samping kiri. 4 itulah yang harus kita sikapi. Maka manusia hidup di dunia kudu iso kembang mocopat, harus bisa membaca 4 perkara. Api terus dudu wong, tapi malaikat. Elek tok isine. Ya dudu wong, tapi setan. Makanya kadang kula mesakne karo setan, Pak. Sing lakoni menungso sing disalahne. Bener betul. Ono maneh nuwun sewu. Bukan saya ngomong yang kotor ataupun jorok. Sampai lihat anjing pernah ya, Pak ya? Guguk, bahasa halusnya guguk kata Pak Hartono. Masih pong. Guguk tahu Pak Bu? Ibu-ibu tahu guguk? Itu kalau nongkrong sambil melet-melet begini. Itu mikir. Apa yang dipikirkan dia? Kurang ajar manusia itu. Yang melakukan kesalahan manusia, tapi yang dipanggil-panggil guguk yang suka dipanggil anjing kok. Kan gitu. Makanya kadang nongkrong sendiri melet-melet mikir, Pak. Saya ini anaknya siapa? Bapaknya saya siapa? Sambil mikir kenapa kok jahat manusia ya? Yang bikin ulah manusia kenapa saya yang dipanggil-panggil nih? Kita ini punya takdir yang sama. Ada kesempatan melakukan kebaikan, ada peluang melakukan kejahatan. Kalau Rasul, Nabi ini maksum, tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, maka apa yang disampaikan oleh Allah kita harus ikuti dan itu pasti benar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kita harus ikuti karena itu pasti benar. Tapi kalau apa yang saya sampaikan kadang benar, kadang tidak, Pak. Makanya ada atiullah wa atiur Rasul. Cuma atiu 2 kali, tapi setelahnya langsung wa ulil amri. Kenapa? Seorang pemimpin, mungkin kiai ulama saat ini kadang ada kalanya benar, kadang salah. Karena manusia biasa. Sekalipun itu Habib, manusia biasa.
Yang maksum itu Rasulullahnya, kanjeng Nabinya, bukan Habib sekarang. Habib sekarang pun sama, punya takdir yang sama, dan peluang melakukan kejahatan, ada kesempatan melakukan kebaikan. Maka jangan bangga menjadi keturunan Rasulullah kemudian mendapatkan taklim surga. Oh, tidak bisa. Saat ini yang paling baik di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum, bukan inna akramakum indallahi habibukum, bukan. Inna akramakum indallahi ustadukum, bukan. Tapi indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa, itulah yang mulia di hadapan Allah. Meskipun tukang dodol sawit, tapi bertakwa lebih mulia daripada kiai yang suka ngomong doang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ini kalau sholat lama, sebab yang makmum ini, yang jamaah ini para sahabat tahu. Saya Pak, mohon maaf, saya sedikit cerita. Ketika mondok, sholat subuh berjamaah dengan al-mahfullah al-marhum Simbah Yai Maktuh Bastul Biri, sholat subuh, rakaat pertama Waqiah, rakaat kedua Alif Lam Mim Sajdah, itu di Lirboyo. Belum di Mekah kanjeng Nabi yang imam. Sholat subuh, rakaat pertama surat Al-Waqiah, rakaat kedua Alif Lam Mim Sajdah, dan ada sujud tilawah. Itu waktu saya mondok seperti itu. Makanya apalagi sholat Jumat ini kanjeng Nabi sholatnya lama. Di sini nggak boleh lama. Ini bagaimana? Berarti sudah menyalahi apa yang sudah diteladankan oleh kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini yang perlu kita paham. Wa kana sallallahu alaihi wasallam شديد التواضع ويصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه. Kanjeng Nabi senang karo wong miskin. Rasulullah suka dengan orang yang miskin. Maka panjenengan kalau sekarang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, jangan lupa sama orang miskin. Sebab sampai jadi orang kaya karena ada orang miskin. Tidak mungkin orang semuanya kaya, pasti ada yang miskin. Kalau orang semuanya kaya, di saat meninggal dunia tidak ada yang mau gali kubur Pak Anggite. Gimana? Karena yang biasa gali kubur orang miskin apa orang kaya? Miskin. Sing gotongi pacul siapa? Miskin apa kaya? Orang miskin. Makanya ketika sudah jadi atasan kayak Pak Dusun jadi atasan, jangan lupa bawahan. Makanya mau saya sampaikan kepada tim ses ini menjelang pilkada Pak. Mau saya sampaikan kepada tim ses, jangan cuma kasih kaos doang. Masa kita mau kampanye pakai kaos doang, celana nggak pakai, ya sama celananya dong, kan gitu. Mudah-mudahan didengar oleh calon-calon bupati. Kalau ngasih kepada simpatisan, jangan cuma kaos doang, ya sekalian celananya. Masa kampanye cuma pakai kaos doang, yuk dulu kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini Kanjeng Nabi suka dan cinta kepada orang fakir miskin. Ya Allah, Bu, pintu menuju surga itu dihiasi orang miskin, anak yatim, janda-janda yang sudah tua. Itu pintu menuju surga dihiasi oleh orang-orang miskin, anak-anak yatim, janda-janda yang sudah tua. Dan bagaimana janda yang muda? Untuk Pak RT. Lagi. Bu RT mana Bu RT? Alhamdulillah ya. Untung datang. Aman lah. Aman. Makanya kita perhatikan kan, fakir miskin, anak yatim, janda-janda yang sudah tua itu kita perhatikan.
Bagaimana caranya? Terserah bagaimana mekanisme panjenengan atur sendiri. Yang jelas, ketika kita sudah di atas, jangan lupa yang ada di bawah. Ketika kita sudah naik ke puncak gunung, jangan merasa bangga terlebih dahulu. Sebab apa? Masih memikirkan bagaimana caranya turun ke bawah. Itulah kehidupan. Orang sampai puncak gunung, puncak bukit kok merasa bangga. Nanti dulu. Hidup itu ibarat roda yang berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Makanya ketika sekarang panjenengan ditakdirkan jadi orang kaya, jangan lupa loh sama orang miskin. Siapa? Siap nomor? Itulah sikap-sikap baginda Rasul. Kalau kita memang mau meneladani apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Yang gali kubur itu orang miskin, Pak. Wong melarang, singgo pacul, wong melarang, singgo kembang, wong melarang. Ya Allah, apa mana nek kuburan longsor, sing ngeduki malih sinten? Wong melarang. Sing ngeduki kuburan petine niku sinten? Wong sugih wong melarang. Wong melarang. Sing wong sugih menuding-nuding tok. Ayo pacul kurang kenceng kae. Lemah kurang dhuwur kae. Akhire saking mangkele wong sing gali kubur mati. Baterai entek sejaman. Nah, berarti sudah ini namanya. Muhammad. Kalau orang miskin jangan dihina, Pak. Udahlah miskin dihina, diolok-olok. Tidak boleh. Kita harus berterima kasih. Makanya contohnya seperti tadi. Udahlah capek-capek gali kubur, cuma dituding-tuding saja, ini kurang benar, ini kurang lurus, ini kurang bagaimana. Akhirnya pun bisa marah. Saking marahnya orang yang tukang gali kubur itu bikin pantun ke Singkawang cari bekicot, cari memang tok katen. Oh saudara Muhammad, mereka ini wonten apa wonten sing nubi-nubi wonten ini? Uang eta kok? Isi kaya mah. Hadirin rahimakumullah. Inilah yang mungkin yang harus kita teladani. Kita memperingati Maulid Nabi setiap tahun. Tapi paling tidak Pak, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, monggo 1% saja. 1% wis dan nggak usah banyak-banyak kita teladani. Minimal apa? Ketemu sama orang. Kalau tidak mau mengucapkan salam, adatnya orang Indonesia menganggukkan kepala. Monggo. Oke? Kalau ketemu sama saudara, ketemu sama tetangga atau siapapun, monggo. Kita pakai motor, pakai klakson. Ini monggo. Mbak motor ngene. Jedak apa? Oh, jenengan ngoten saling menyapa, kadang kula niku ora paham kabeh. Nuwun sewu. Saged namung monggo. Mboten kok. Karena ndak kenal siapa. Nanti ketika menyapa ada fitnah pula kan. Akhirnya kan saya cuma monggo. Itu saja sudah bahagianya luar biasa, Pak. Gimana? Contoh misalnya Mbak Mijan lewat. Gimana? Monggo Mbak, senang banget. Padahal boleh diparingi yang terus kan Mbak. Itulah membahagiakan kepada orang lain, termasuk sesuatu yang diteladankan oleh baginda Rasul. Karena afdhalul a'mal indallahi idkhalus surur. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain adalah merupakan ibadah yang utama. Monggo mudah-mudahan malam ini kita bahagia. Karena bahagia pasti senang Pak. Kalau kesenangan belum tentu menjamin kebahagiaan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, ibu-ibu kalau duitnya banyak senang apa enggak? Senang. Tapi enggak bahagia kan Bu? Bahagia enggak kira-kira kalau duitnya banyak? Jadi kan punya duit banyak senang, tapi belum tentu bahagia. Uang tanggungan PTN masih lama. Saudara Muhammad, kesenangan itu belum menjamin kebahagiaan. Tapi kalau kebahagiaan, insya Allah pasti senang. Nah ini mudah-mudahan bisa kita teladani. Karena ini sudah 9:30. Biasanya tradisi
di BTN, di perkotaan, di pasar itu tidak mau lama-lama kalau pengajian kan Bu? Hah? Memiliki better. Berarti harus lama. Balik kilo. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi itu wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum. Duduk bareng sama orang miskin Kanjeng Nabi tidak malu. Wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum. Ketika mereka sakit disambangi, Pak. Itu Kanjeng Nabi. Makanya dan PT ini ketika ada warga yang sakit tolong woro-woro. Pun saya mau Pak RT manggil diumumkan kalau ada warga yang sakit di WA di grup umuman kepada seluruh warga RT 007 misalnya ya, si A sedang sakit, mohon kita sama-sama untuk menjenguk. Dijenguk meskipun sakit paru misalnya. Tidak apa-apa. Nah ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Wala yahtiru faqiran adfa'ahul faqru aswah. Tidak pernah Rasulullah merendahkan orang yang fakir, tidak pernah Kanjeng Nabi merendahkan orang yang miskin, bahkan dijunjung tinggi karena Rasulullah sendiri adalah orang yang miskin. Kanjeng Nabi itu kalau tidur Pak Nim Sewu, kalau kata orang Jawa pakai bleket tepe. Tahu bleket tepe ya? Bleket tepe itu anyaman daun kurma. Anyaman daun kurma dibuat tikar plus selimutnya baginda Rasul. Makanya ketika Rasulullah terbangun dari tidurnya, punggungnya ini bergambar semua kotak-kotak. Karena apa? Yang ditiduri beralaskan bleket tepe. Ini Kanjeng Nabi. Tapi tidak pernah mengeluh. Ketika datang istri satu, ya Umairah, wahai Aisyah, ada makanan? Tidak ada ya Rasul. Pergi lagi ke istri yang lain. Ada makanan enggak? Tidak ada ya Rasul. Pergi lagi ke istri yang lainnya. Ada makanan enggak? Tidak ada ya Rasul. Maka Rasulullah niat berpuasa sunnah meskipun matahari sudah terbit. Itulah keistimewaan puasa sunnah. Asalkan mulai dari subuh tidak ada apa-apa yang masuk, meskipun matahari sudah terbit, maka panjenengan boleh niat puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus ada tabyidun niat, menginapkan niat di malam harinya. Nah, makanya bapak-bapak yang istrinya banyak misalnya, ada nggak kira-kira? Ada. Bawa situ. Kanjeng Nabi tidak pernah kok maksa-maksa istrinya. Kalau ada makanan dimakan, nggak ada ya udah. Kira-kira di BTN warga BTN ini Bu, maaf Bu, ini kita terang-terangan mau jangan ngomong Ibu ya. Nggak usah takut, mumpung masih ada saya. Kira-kira kalau panjenengan masak sudah selesai, kemudian suaminya belum datang. Setelah datang masakan sudah dingin, suami panjenengan ngambek apa enggak? Alhamdulillah, berarti suami-suami yang soleh. Takutkah suaminya nih? Pernahkah ibu setelah selesai masak kemudian menyuguhkan kepada suami? Astagfirullah. Jujur. Istri-istri Rasulullah itu Bu, setiap selesai masak langsung disajikan. Ya Rasulullah, silahkan. Pernah nggak ibu seperti itu? Oh, disajikan. Luangnya jenis setan belo wonten pasrah kok. Mbah niki mbah sajene mbah kan ngono. Mosok nyuguhi bojone mboten enten pasrah. Akibatnya apa? Kipas-kipas angin angin, sampai lepas sayang. Ala Muhammad. Semoga mudah-mudahan kita bisa dan mampu meskipun hanya berapa persen mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanzal arsy qaraban wastibshara wazdada al-kursi haibatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا
وارتجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك.
مرحبا
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah yang mungkin dapat kami sampaikan, meskipun tidak secara keseluruhan, tapi mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Harapan kita pada malam hari ini adalah mudah-mudahan siksaan kita nanti ketika di akhirat dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Abu Lahab yang berbahagia atas kelahiran baginda Nabi sampai beliau memerdekakan seorang budak namanya Suwaibatul Aslamiyah pada hari Senin, dan setiap hari Senin Abu Lahab siksaannya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita juga sama, karena kita berbahagia atas lahirnya baginda Rasul, maka harapan kita mudah-mudahan kita dikurangi segala dosa dan kesalahan kita, diampuni kesalahan-kesalahan dan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan cita-cita dan keinginan serta angan-angan yang selama ini kita cita-citakan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ansadi wal arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya wahai Tuhan kami, berikanlah keberkahan dalam kehidupan kami, baik keberkahan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan dalam rezeki kami, berikanlah keberkahan dalam anak cucu kami, keberkahan dalam harta kami. Mudah-mudahan dengan keberkahan itu kami dapat beribadah kepada Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, al-'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.